Bab 93. Ini ruanganmu. Lumayan, ucap Diki menatap ruangan kerja Lea. Lea tidak menggubris ucapan Diki dan lebih memilih duduk di meja kerjanya, dan mulai bekerja tanpa memperhatikan Diki sedikitpun. Lea sudah mulai fokus terhadap pekerjaannya. Diki langsung duduk di sofa yang ada di ruangan itu dan memainkan ponselnya dan sesekali mengecek aplikasi chat untuk berjaga-jaga. Siapa tahu tuannya membutuhkan dirinya. Sebelum datang ke perusahaan Kaira bersama Lea, tadi Diki sudah meminta izin dari tuannya. "Halo manajer, kau bawa laporan keuangan bulan ini," ucap Lea di telepon dengan wajah seriusnya. "Baik Nona," ucap sang manajer keuangan. Diki hanya melihat sekilas ke arah Lea sejenak. Ia terpesona dengan kecantikan Lea, tapi itu semua. Ia tepis dan kembali menatap ponselnya. "Masuk," ucap Lea karena ada seseorang mengetuk pintu yang ia yakini sang manajer. Yang ia suruh datang ke ruangannya. "Nona," ucap manajer tercekat. Lea yang mengerti arti tatapan manajer pun berbicara. "Dia temanku," ucap Lea karena manajer menatap Diki dengan tatapan bingung. "Oh, ini berkasnya," ucap manajer. Kau boleh kembali bekerja, nanti aku yang akan memberikannya kepada nona muda," ucap Lea. "Baik, saya permisi nona," ujar sang manajer dengan sedikit membungkukkan badannya. Berlalu pergi. Dert suara handphone Diki. "Ada apa?" ucap Diki pada Arion di telepon. "Ada masalah, bisakah kau kemari?" ucap Arion dengan nada rendah. "Baiklah, kau Sherlock sekarang juga," ucap Diki mematikan panggilan dan beranjak dari sofa dan pergi tanpa mengucapkan satu kata pun pada Lea. Lea hanya memperhatikan gerak-gerik Diki yang menurutnya agak sedikit aneh, pasalnya wajahnya berubah sangat serius. Ada apa dengannya? Bingung Lea pun tak mau mengambil pusing dan melanjutkan pekerjaannya. Apartemen Kaira. "Tubuhku rasanya sakit semua," ucap Kaira bangun. Ditatapnya wajah pria yang sedang di sampingnya. Tidak mau mengganggu tidur Raihan, Kaira pun perlahan melepaskan tangan Raihan. Kaira berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. "Yuch," lenguh Raihan tanpa mau membuka matanya. Tangannya sibuk mencari keberadaan Kaira, tapi tidak ada. Sontak ia langsung membuka mata dan mencari Kaira. "Sayang, kau di mana?" ucap Raihan. Tidak ada sahutan dari Kaira. Raihan pun berjalan menuju balkon, tapi Kaira tidak ada di sana. Dicarinya di ruangan ganti, tapi Kaira juga tidak ada. Raihan sudah panik dan pikiran negatif pun merasuki otaknya, tapi samar-samar ia mendengar suara percikan air yang ia tahu kalau Kaira sedang mandi. Lalu segera ia masuk ke kamar mandi. "Apa yang kau lakukan?" tanya Kaira. "Mandi," singkat Raihan. "Hahaha," Raihan hanya tertawa menyahuti ucapan Kaira. Bab 94. Tinggal di apartemen bukan hal yang buruk, ucap Raihan duduk di samping Kaira. "Apa yang sedang kau lihat?" ucap Raihan. "Aku hanya melihat data-data karyawan baru di perusahaanku," ucap Kaira menatap laptopnya. Aku harap kau tidak terlalu terbebani dengan pekerjaanmu. Aku hanya ingin kau berdiam diri di rumah dan menungguku saat pulang kerja," ucap Raihan menatap lembut Kaira. Lagian juga aku tidak terlalu sering datang ke kantor. Aku bekerja dari rumah karena sudah ada Lea yang mengawasi pekerjaan di sana. Kau tidak perlu khawatir, oke? Dan ini adalah kesempatanku untuk menunjukkan pada ibumu bahwa aku pantas bersanding dengan seorang Raihan Zainard karena kesuksesanku, ucap Kaira.
Raihan menatap Kaira dengan tatapan kagumnya, ada rasa hangat di hatinya kala Kaira mengucapkan ia ingin hidup bersama dengannya selamanya tanpa ada gangguan, bahkan ia rela bekerja keras untuk membuat perusahaannya lebih sukses lagi untuk membuktikan kepada mominya. "Kau wanita hebat sayang," lirih Raihan. "Apa yang terjadi?" tanya Diki setelah ia sampai di salah satu bandara internasional. "Dia kembali," ucap Arion. "Siapa?" bingung Diki, lalu Arion memberikan ponselnya pada Diki. "Dia," ucap Diki terhenti lalu menatap Arion. Arion pun mengangguk kepalanya seakan tahu arti dari tatapan Diki. "Dia sudah kembali," ucap Diki. "Kita harus apa sekarang, Dik?" tanya Arion. "Malam nanti kita temui Tuan dan menjelaskan semuanya. Suruh para bodyguard untuk terus waspada dan perintahkan seseorang untuk mengikuti dia," tunjuk Diki pada sebuah foto yang ada di ponsel Arion. "Baiklah," ucap Arion. "Sekarang apa lagi tujuanmu kali ini?" batin Diki. "Kita kembali ke mansion hari ini," ucap Raihan. "Baiklah," ucap Kaira. Lalu mereka pun pergi meninggalkan apartemen. Di perjalanan menuju mansion, tiba-tiba segerombolan orang berpakaian serba hitam menggunakan mobil menghadang jalan Raihan dan terpaksa Raihan menghentikan mobilnya mendadak. "Are you okay?" cemas Raihan pada Kaira, takut Kaira terluka. "I'm okay," ucap Kaira dengan nafas terengah-engah. Hari ini Raihan sengaja tidak menggunakan sopir, ia sendiri yang mengendarai mobil dan tanpa salah satu pengawalnya. Kemudian mereka semua dengan jumlah yang banyak mengepung mobil Raihan dan Kaira dengan menodongkan pistol. "Kai, kau tunggu di sini, aku akan menangani mereka semua," ucap Raihan lalu mengambil pistolnya dan membawa beberapa peluru dan belati. "Siapa dia sebenarnya?" gumam Kaira menatap Raihan yang keluar dari mobil. "Wah, tanpa kita paksa mangsa kita sudah datang lebih dulu," ucap salah satu bodyguard itu. "Menyerahlah Raihan karena nyawamu sekarang ada di tangan kami semua," sombong bodyguard yang lainnya. Mereka pun terkejut karena sedari tadi berbicara dengan Raihan tidak ada satupun sahutan dari sang big boss. Raihan hanya menatap tenang ke arah bodyguard itu yang membuat para bodyguard itu ketakutan melihat tatapan Raihan. "Sudah selesai berbicara?" tanya Raihan dengan nada menakutkannya. "Bahkan dengan melihat tatapanku saja kalian sudah gelisah," sombong Raihan. Bodyguard yang disindir Raihan pun terbawa emosi. Segera ia menyerang Raihan dengan memberikan sebuah pukulan, tapi segera dihindari oleh Raihan. Pertarungan antara satu orang dan puluhan orang pun terjadi dan membuat pertarungan itu tidak seimbang. Tapi itu semua tidak membuat Raihan tumbang sedikit pun, walau ada beberapa luka di tubuhnya, tapi itu semua tidak ada artinya bagi seorang Raihan. Sudah banyak para bodyguard yang mati di tangannya dan Raihan masih dengan santainya melawan para bodyguard itu yang menurutnya sangat mudah untuk dimusnahkan tanpa harus mengeluarkan tenaga ekstra. Bab 95. Cek. "Orang seperti kalian ingin melawan diriku?" "Oh, tidak semudah itu," ucap Raihan di sela ia bertarung dengan bodyguard. Kaira yang melihat semua aksi yang dilakukan Raihan pun khawatir, pasalnya suaminya itu hanya seorang diri dan para musuh itu berjumlah banyak. Walaupun sudah banyak yang tewas di tangan Raihan, itu semua masih membuatnya cemas. Sekilas ia melihat seseorang mengarahkan pistolnya dari belakang untuk menembak Raihan yang sedang bertarung. Sial, mereka bermain curang.
Oke, sekarang waktunya menunjukkan hasil olahragamu Kaira, ucap Kaira tersenyum miring lalu keluar dari mobil dengan membawa pistol yang selalu ada di tasnya. Di saat pria itu ingin menembak Raihan, segera sebuah peluru dari arah berlawanan mengarah ke arah pistol musuh dan pistol itu terpental jauh. Siapa lagi yang melakukan itu semua kalau bukan Kaira Vitaloka? Cek, sungguh sangat tidak jantan sekali kau. Menyerang dari belakang, dingin Kaira menatap tajam musuh di depannya. Kau, ucap bodyguard itu ingin memukul Kaira tapi tangannya segera ditangkap oleh Kaira dan dililitnya sehingga terdengar suara tulang yang patah akibat lilitan Kaira. Raihan yang mendengar suara tembakan dari belakang pun menoleh. Alangkah terkejutnya ia melihat istri kecilnya sedang bertarung dengan sangat lihainya. Kali ini aku akan membiarkanmu, batin Raihan menatap Kaira yang tatapan matanya sangat tajam dan dingin di mata Raihan. Lalu mendekat ke arah Kaira dan ingin melindungi Kaira. Kai, kau tak apa-apa? Tanya Raihan. Aku baik, ucap Kaira lalu mereka pun melanjutkan aksi bertarung. Rei, awas! Teriak Kaira melihat seseorang yang hendak memukul Raihan, lalu tanpa aba-aba Kaira menembakkan pistolnya tepat di kepala bodyguard itu. Raihan sedikit kaget melihat Kaira yang pandai memegang senjata, lalu tatapannya mengarah ke arah pistol Kaira seolah meminta penjelasan. Hehe, maafkan aku, nanti akan aku jelaskan, ucap Kaira lalu kembali melawan para musuh di depannya. Tidak diragukan lagi kemampuan Kaira dalam hal bela diri. Sekarang saja sudah banyak musuhnya tewas di tangannya dengan keadaan patah tulang dan bengkok. Di sisi lain di bandara, apa yang sedang kau lihat? Tanya Arion pada Diki. Aku sedang menunggu mobilku, ucap Diki. Memangnya di mana mobilmu? Dan aku lihat kau kesini menggunakan mobil tuan muda, ucap Arion. Tadi aku tukaran bersama tuan, dia memakai mobilku dan mobilnya aku yang menggunakannya, ucap Diki. Kenapa seperti itu? Tanya Arion. Tuan ingin berkencan bersama Nyonya dan kebetulan Tuan semalam menggunakan mobil Alfred dan Tuan bilang bahwa ia tidak cocok membawa mobil itu, makanya kami bertukar, ucap Diki. Tuan menyetir sendiri? Tanya Arion. Tapi Dik, kenapa perasaanku tidak enak ya, ucap Arion. Aku heran kenapa mobil yang digunakan Tuan sangat lama berhenti di sana. Setahu aku itu jalan yang sepi, ucap Diki memandang ke handphonenya. Mobil Diki sudah ia pasang dengan alat GPS dan ia bisa memantau kemana pergi mobilnya. Perasaanku semakin tinggi. Enak Dik, ayo kita susul, ucap Arion. Baiklah, ayo. Mereka pun segera berangkat menuju ke tempat Raihan dan Kaira. Sesampainya di sana alangkah terkejutnya mereka melihat Tuan dan Nyonyanya sudah berlumuran darah dengan para musuh yang sudah mati semua di tangan mereka berdua. Tatapan mereka teralihkan ke arah puluhan musuh yang tewas di tangan Tuan dan Nyonya. Dik, apa yang sedang terjadi di sini? Khawatir Arion. Aku tidak tahu, ucap Diki lalu mereka menghampiri Raihan. Tuan, panggil mereka berdua. Kalian? Kaget Raihan. Maafkan kami yang telat datang, ucap Diki. Sudahlah, sekarang kalian urus mereka, buang saja jasad mereka ke laut, ucap Raihan lalu menghampiri Kaira yang terlihat sangat kelelahan. Turunkan aku Rei, aku bisa jalan sendiri, ucap Kaira di gendongan Raihan. Kau sudah sangat kelelahan sayang, jadi menurutlah, lirih Raihan. Baiklah, ucap Kaira menenggelamkan wajahnya di dada bidang suaminya.